Halo guys, kembali lagi bersama admin nih, masih dalam serial video rilis Dead Witch episode 42. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share yang banyak ya. Langsung saja nggak pakai lama, enjoy the story. Anak panah melaju dengan kecepatan penuh ke arah Echo. Sedikit lagi kena, Iron Axe menangkapnya dan langsung menghancurkannya. Anak panah itu menggunakan God Punishment Stone yang harganya sangat mahal. Dihancurin, sayang deh. Singkat cerita, semua musuh ketar-ketir dikalahkan, tapi tidak ada yang meninggal, semuanya hanya terluka. Namun, musuh belum menyerah. Petarung yang masih bertahan menyatukan kekuatan bersama-sama, adu kekuatan melawan Ash. Mereka sudah yakin atas kemenangannya. Ash yang melihat semakin tertantang. Wah, lu gitu mainnya, ini memang gaya gua. Gaskanlah. Mereka adu kekuatan dengan sangat sengit. Ash sendirian melawan 10 orang. Petarung musuh tidak bisa mendorong Ash lebih jauh lagi. Kekuatan mereka seimbang. Para penonton sangat antusias melihat mereka adu kekuatan. Seseorang di belakang kepala suku melihat itu dan tertarik dengan sosok Ash. Takut kelamaan, akhirnya semuanya membantu. Echo mengeluarkan genjutsunya dan BAM! Duel pertama dimenangkan oleh klan Osha. Berpindah ke kota Iron Sand, tepatnya di tempat latihan. Terlihat orang tua yang menjadi pemimpin klan Wild Flame menuju tempat itu. Di dalamnya terlihat seseorang wanita setengah hewan yang sedang latihan. Dia menjadi sangat antusias setelah melihat klan Osha yang bertarung sebelumnya. Wanita ini bernama Lorgar. Seperti kelihatannya, dia merupakan penyihir yang mempunyai kemampuan berubah wujud menjadi binatang. Melihat telinganya seperti anjing, bisa dibilang cewek ini bertipe Zoan, Inu Nomi ya guys. Dia merupakan anak dari pemimpin klan Wild Flame, klan yang menduduki posisi terkuat saat ini. Dengan kata lain, anak dari Pak Tua itu. Pak Tua ini mengunjungi anaknya karena Lorgar terlihat antusias setelah melihat pertarungan Ash sebelumnya. Lorgar ini bosan, dia mau bertarung dengan seimbang. Sejak dulu, kapanpun ada yang menantang duel suci, dan saat klan Wild Flame menerima tantangannya, penantang itu langsung mundur dan menarik tantangannya. Jadi secara teknis Lorgar ini bosan ya. Gak ada lawan yang setara. Sampai dia melihat pertarungan Ash ini. Lorgar juga dapat membaca strategi pertarungan duel suci pertama klan Osha. Selain Ash, selebihnya ya hanya trik genjutsunya Echo. Lagi di tengah-tengah ngobrol, tiba-tiba ada kabar kalau klan Osha menantang klan lainnya untuk duel suci. Baru aja sehari sejak menang pertama kali, klan yang ditantang adalah klan Sandstorm, posisi keempat. Mendengar ini, Lorgar semakin tertarik dengan duel suci ini. Berpindah ke arena duel suci, terlihat pertarungan Ash melawan penyihir pengendali pasir. BAM! Pukulan keras menghancurkan monster pasir. Dari belakang ayahnya Lorgar tersenyum. Dia ingin membiarkan Ash menikmati kemenangannya terlebih dahulu sebelum dikalahkan oleh Lorgar. Berpindah ke Skull Tavern, terlihat beberapa orang lagi nongski ya kan, ngomongin duel suci yang selalu dimenangkan oleh klan Osha. Terutama si Ash ini, pertarungannya melawan penyihir dari klan Sandstorm. Penyihir itu bernama Sandra Sendrain. Dia bisa mengendalikan pasir. Mengingat Gaara di serial Naruto, pengendali pasir ini termasuk petarung yang OP kan. Tapi di sini dia dengan sangat mudah dikalahkan. Banyak yang melihat armor pasirnya tiba-tiba menghilang sebelum Ash meninjunya. Itu adalah efek penggunaan God Punishment Stone. Semuanya heran, kok si Ash ini yang juga penyihir gak kena pengaruh dari God Punishment Stone itu ya? Mereka itu belum tahu penyihir extraordinary, jadi maklum lah. Setelah penyihirnya dikalahkan duluan, petarung yang lain pun ketar-ketir dan sangat mudah dikalahkan. Dan sama seperti sebelumnya, klan Osha tidak membunuh satu orang pun. Selain itu, pertarungan klan Osha melawan klan Black River, klan terbesar yang terkenal akan kekurang ajaran dan kekejamannya. Black River menggunakan full power, 30 orang petarung terkuat turun tangan. Duel melawan klan Black River merupakan pertarungan paling berdarah, namun seperti biasa gak ada korban sama sekali. Mendengar itu, si Toram pemilik bar ini sekaligus anggota klan Osha sangat senang. Selain banyak pelanggan yang datang, reputasi klan Osha juga meningkat drastis. Setelah melawan klan Black River, selanjutnya melawan klan Wild Wave, posisi kedua.
Melihat track recordnya klan Osha, semuanya yakin akan kemenangan ke depannya. Mereka juga turut gembira menyaksikan klan yang baik hati mengalahkan klan-klan yang kejam kepada klan bawahannya. Tiba-tiba ada orang masuk, dia mengumumkan kalau klan Osha memenangkan duel melawan klan Wild Wave tanpa bertarung. Jadi klan Wild Wave ini menyerah begitu saja. Berpindah ke tendanya Eko dan kawan-kawan. Dia nggak menyangka klan Wild Wave menyerah begitu saja. Tapi Iron X berpendapat kalau nantinya setelah klan Osha memenangkan duel melawan klan terkuat, yaitu klan Wild Flame, klan Wild Wave ini yang masih seger ya, belum habis energinya, akan menantang klan yang di atasnya dan mengamankan posisi di atasnya itu. Ash keluar dari kamarnya. Petarung kita telah pulih. Walaupun dia terkena banyak luka pedang, tapi semuanya hampir sembuh. Mengingat dia adalah penyihir extraordinary yang secara fisik lebih kuat dari penyihir biasa. Nutrisinya lebih banyak ke otot daripada ke otak, celetuk Andrea. Saat ini mereka sedang beristirahat sebelum melakukan duel melawan klan terkuat. Selain menyembuhkan luka-lukanya, sekaligus mengistirahatkan mental ya kan. Ntar stres kalau langsung sekali jalan tanpa istirahat. Selain menang, Roland menugaskan agar membuat duel paling meriah sepanjang sejarah, agar para penonton tidak akan lupa akan duel ini. Setelah memenangkan duel terakhir, ada perintah Roland yang harus Eko lakukan sebagai kepala suku. Tak lama, Toram datang dan mengabarkan agar siap-siap berduel lagi. Tapi kali ini berbeda. Lawannya adalah putri klan White Flame atau si Lorgar. Dia meminta duel 1 lawan 1. Sementara itu, di tenda sekitar Land of Fire, banyak penduduk yang membicarakan kisah heroik klan Osha yang menang terus-menerus dalam duel suci tanpa membunuh satu orang pun. Mereka berharap ke depannya saat klan Osha memimpin, suku Mojin akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Berpindah ke arena duel suci, petarung dari klan Osha maju, ya si Ash. Dan petarung lainnya juga maju, namanya Lorgar. Pertarungan murni baku hantam tanpa senjata atau alat pendukung lainnya antara orang terkuat utara versus orang terkuat selatan. Semuanya sangat antusias melihat duel terakhir ini. Lorgar melepaskan jubahnya dan Ash melihat telinga serigalanya. Ash bingung, dia kira Lorgar ini berubah menjadi setengah hewan itu menggunakan sihirnya. Tapi ternyata Lorgar emang seperti itu, gak seperti Maggie yang perubahannya bisa manusia ke burung. Si Lorgar ini setengah serigala, gak bisa berubah jadi manusia biasa. Bisa gak ya dikasih tulang, pikir Ash. Gak pakai lama, mereka langsung bersiap untuk bertarung. Dulu, setelah Lorgar Awakening menjadi penyihir, dia semakin aktif mengikuti pertarungan dan dalam 5 tahun gak ada yang berani menantang klannya. Tapi akibatnya tubuhnya gak bisa berubah menjadi manusia lagi. Kemampuan recovery tidak bekerja. Sekarang Lorgar tidak bisa kembali ke kehidupan biasanya. Gak ada pria yang tertarik dengannya. Duel kali ini harus Lorgar menangkan agar nantinya saat dia mewariskan pemimpin klan, gak ada yang berani mengejek fisiknya lagi. Langsung saja, pertarungan dimulai. Lorgar langsung merubah tangannya menjadi cakar. Pengubahan sebagian ini sangatlah sulit. Maggie saja belum bisa. Bam! Bentrokan kedua tinju pun dimulai. Pertarungan sengit antara kedua orang terkuat dimulai dengan sangat epik. Setelah berulang kali tinjuan, tendangan, lemparan dilancarkan, Ash berhasil mendaratkan sundulan yang mengenai kepala Lorgar. Bam! Lorgar terhempas. Baku hantam putaran pertama dimenangkan Ash. Ash ini sadar kalau Lorgar gak pakai kekuatan penuhnya. Akhirnya insting hewan buasnya bangkit. Lorgar langsung berubah menjadi serigala full body. Ukurannya gede cuy. Pertarungan pun dilanjutkan. Bam bam bam. Perubahan penuh Lorgar meningkatkan kecepatannya dengan signifikan. Ash merasakan kalau kecepatannya melebihi kecepatan God Punishment Army, pasukan yang paling ditakuti oleh seluruh penyihir. Bam. Sebuah pukulan keras menghantam Ash dan membuatnya terpental jauh. Melihat ini Eko was-was, namun Andrea sangat yakin kalau pukulan itu tidak membuatnya terluka parah.
Si Ash ini belum full power, mungkin dia nggak punya kekuatan sebanyak Lorgar, tapi beda cerita kalau yang ditanya adalah daya tahan tubuhnya. Jika mengingat metode pelatihan penyihir extraordinary, menurut Roland harus banyak belajar mengenai bagaimana otot dan tulang mengkonversi energi kimia menjadi energi mekanis. Tapi ya mengingat si Ash yang goblok, dia lebih cocok pakai cara primitif. Ejek Andrea. Kembali ke Ash, dia sedang kesulitan melawan Lorgar yang sekarang. Baku hantam ronde kedua dimenangkan oleh Lorgar. Ash langsung mengeluarkan gesper yang mengikat pinggangnya. Pas dilempar, ternyata lantainya retak. Jir, ini pakai pemberat ternyata. Gak cuma di pinggangnya, pemberat di kedua kakinya juga dilepas. Semenjak 1 tahun 3 bulan yang lalu, Agatha mengarahkan metode pelatihannya Ash, di mana harus menggunakan handicap. Kerahkan seluruh energi sihir sampai menekan batas. Setelah dirasa udah bener-bener mentok, baru dilepas handicapnya. Maka akan terjadi ledakan kekuatan yang gila. Metode ini juga banyak digunakan di dunia nyata atau anime lainnya kayak Xiaoyan yang pakai pedang hitam besar, Rock Lee, dan masih banyak lagi. Setelah pemberatnya dilepas, mereka memulai ronde ketiga. Kali ini Ash dengan sangat mudah mengungguli kecepatan Lorgar. Bam bam bam. Lorgar yang sudah mulai kesulitan mengeluarkan ultinya, membuat pusaran angin. Ash dengan sangat mudah menghindari itu, loncat ke ketinggian dan crot. Nah, mata kanan Lorgar berhasil dihancurkan. Ash menawarkan Lorgar untuk menyerah, tapi dia nggak mau. Dia harus melawan sampai titik darah penghabisan. Ash dilempar, kali ini tangan kirinya terluka. Waduh, ini mah sama-sama maniak ribut, lanjut aja dah. Ronde keempat dimulai. Pertarungan semakin sengit. Sambil bertarung, Ash yakin kalau dirinya telah menjadi lebih kuat semenjak pelatihan bersama Agatha dulu. Sekarang aliran sihirnya semakin cepat dari sebelumnya. Ash menganalisis kekuatan Lorgar. Dia bisa mengubah sebagian wujud tubuhnya. Ash menduga kalau Lorgar ini penyihir extraordinary, sama sepertinya. Sampai akhirnya, bam, krak. Tendangan Ash mendarat di kaki Lorgar dan mematahkan kakinya. Ronde keempat dimenangkan Ash. Ayahnya Lorgar melihat anaknya yang terpincang-pincang melarang anaknya untuk melanjutkan bertarung. Tapi dia menolak, karena melihat kondisi Ash juga nggak jauh beda. Ash juga nggak mau melanjutkan pertarungannya, melihat kondisi Lorgar sudah hilang satu mata dan kakinya patah satu. Mungkin sekali lagi menghancurkan matanya akan membuatnya menyerah, dan kedepannya gampang lah. Ada Nana yang bisa menyembuhkan matanya ya kan. Pas mau melancarkan serangan terakhirnya, tiba-tiba muncul seekor binatang iblis terbang di atas Ash dan menyerangnya. Untung bisa menghindar, tapi Lorgar kakinya kan patah satu, kena cabik-cabik deh sama binatang iblis itu. Lorgar yang tidak bisa melawan berteriak kesakitan. Ash kesal, dia bersiap untuk menghajar burung iblis itu dan menyelamatkan Lorgar. Beberapa saat sebelumnya, di luar arena duel, banyak warga di sana yang tiba-tiba melihat binatang iblis itu. Namanya adalah Four-Winged Eagle atau elang sayap 4. Gak cuma sayapnya yang 4, tapi kakinya juga ada 6. Ini adalah binatang iblis hybrid ya. Elang itu gak pakai neko-neko langsung menuju ke arena duel suci dengan kecepatan penuh dan hasilnya seperti sekarang ini. Situasi di arena duel sangat tidak kondusif. Di sisi lain, Ash berhasil menahan paruh elang untuk mematuk Lorgar. Andrea menembak ke arah elang itu, crot. Salah satu kakinya berhasil dihabisi. Elang itu terus terbang. Lorgar terlepas dari cengkraman elang dan berubah menjadi manusia lagi. Pertarungan melawan elang berlanjut. Ash melindungi Lorgar yang tidak berdaya dari serangan elang itu. Elang ini sangat lincah membuat para penembak kesulitan membidiknya, terutama Andrea yang memang spesialis dalam penembak jitu. Semuanya mengerahkan kekuatannya secara penuh, tapi tidak membuahkan hasil. Elang itu sangat lincah.
Di situasi genting ini, Lorger menyuruh Ash melemparnya ke arah elang itu. Menunggu timing yang pas, nanti saat Lorger dilempar, dia berubah menjadi serigala dan mencabik-cabik elang itu. Sebelum dilempar, Lorger mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Ash, kayak mau mati aja ya kan? Mengingat prinsip pejuang, rumah kedua adalah medan perang. Namun Ash menjelaskan kalau semua baik-baik saja. Ada Nana ya guys, semua luka aman. Mendengar ini, Lorger semakin bersemangat untuk bertahan hidup. Langsung gak pakai lama, dilempar tuh dan langsung berubah. Setelah mencabik-cabik elang itu sampai jatuh, Lorger berubah lagi dan diamankan. Andrea menggunakan jurus terkuatnya.